Kita ngucap nih alhamdulillah, maka yahtamilu mengandung hadhil wujuha akan berbagai aspek ini asal sata yang tiga. Jadi ketiga penafsiran ini al-ikhtisas, al-milak dan juga al-qudrah wal isti'la ini semuanya terkandung dalam lafaz lillah. Jadi dalam teks bahasa Arab ketika ada suatu lafaz kemasukan lam li tadi ya, itu maknanya ya kalau nggak ikhtisas, milak, kalau nggak qudrah. Nggak mungkin tiga-tiganya di dalam satu kata. Nah hebatnya lafaz alhamdulillah, lafaz lillahnya di mana lafzul jalalah Allah kemasukan lam ini mengandung tiga aspek ini, yang al-ikhtisas, yang milak, yang qudrah wal istilah. Yang mana biasanya dalam teks bahasa Arab ya nggak mungkin terjadi ada ketiga-tiganya ini, pasti dipakainya salah satu gitu. Ya, berusaha untuk bisa, berusaha untuk benar wajib. Tapi kita sendiri sebetulnya nggak punya kemampuan untuk bisa. Oke lah secara syariat kita ngaji, kita dagang, kita kerja. Tapi apakah ini memastikan kita bakal bisa ketika kita ngaji? Belum tentu. Apakah itu memastikan kita bakal dapat rezeki banyak ketika kita kerja, ketika kita dagang? Belum tentu. Semuanya itu Allah yang mengkaruniakan. Oleh karena itu kelak nanti di akhirat yang dinilai itu bukan bisanya, tapi bagaimana cara kita, kesungguhan kita untuk bisa. Kalau bisanya Allah yang nentuin soalnya. Sebab kalau yang dinilai itu kebisaan, keberhasilan, maka tentunya mohon maaf ya, pahala kita tipis Pak. Ya, dengan ihsannya yang Allah nilai adalah kemauan kita untuk belajar. Qadim Allah itu terkadang memuji kepada dirinya sendiri, qadim ala qadim. Nah yang kedua ada qadim ala hadis, Allah kepada makhluk. Yang ketiga kita nih hadis ala qadim, makhluk memuji Allah. Yang keempat hadis ala hadis, makhluk kepada makhluk, kita kepada sesama kita atau mungkin kepada makhluk lain. Nah keempat pujian ini milik Allah. Memang pada zahirnya kita muji manusia, tapi hakikatnya enggak. Kita sedang memuji Allah yang menciptakan dia. Makanya kata Nabi, malam yashkur alan nas, lam yashkur lillah. Siapa orang yang enggak bersyukur kepada manusia, maka orang tersebut tidak bersyukur pada Allah. Kan makna amat kan syukur, memuji macam-macam tuh kemarin tuh ya. Kita berterima kasih, kita memuji. Itu tetap hakikatnya Allah yang punya. Termasuk dalam hal ini ketika kita memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat. Ini berhubung Maulid. Nah itu niatin kita merayakan Maulid Nabi dalam rangka syukur kita kepada Allah yang telah memutus Nabi Muhammad. Ya tentunya syukur kita kepada Allah bisa ditunjukkan dengan bentuk apapun. Nah ekspresi kita yang kaum Ahlussunnah wal Jamaah mengadakan acara Maulid. Namanya ekspresi Bang bebas Pak, selama tidak melanggar aturan. Bapak nonton bola nobar. Nah ketika kita ngelihat pemain kita ngegolin, sependiam-pendiamnya orang pasti ada ekspresi gol gitu, minimal itu. Gak mungkin gol, gak mungkin ya nggak, coba pikir. Namanya ekspresi ya bebas selama tidak melanggar. Melanggar gimana? TV-nya kita timpuk-timpuk, nah itu melanggar tuh. Ya udah tahu proyektor orang lemparin aja, gol lemparin, nah itu melanggar, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Al-faidatu, adapun faedah asali satu yang ketiga.
Faedah atau penafsiran selanjutnya yaitu al-lamu adapun huruf lam fi qaulihi dalam firman-Nya Allah Ta'ala alhamdulillah, maksudnya lafaz lillahnya itu ya Pak. Lillah itu kan ada lamnya. Nah uniknya lafaz Allah tuh gitu. Jadi ketika dimasukin lam malah alifnya yang hilang. Nah ini yang membedakan lafzul jalalah ya lafaz Allah dengan huruf lainnya. Kalau yang lain dulu saya contohin misalnya masjid ya. Masjid kemasukan alif lam ya tetap al masjid gitu. Tapi lafaz Allah ini dia sudah terdiri dari alif lam. Makanya ketika kemasukan lam lagi maka alifnya dihilangkan. Nah, itu keunikan lafzul jalalah. Nah, lam pada lafaz lillah ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nah, yang kita bahas sekarang lillahnya. Nah, lillahnya itu yahtamilu mengandung wujuhan dengan aspek kasirotun yang banyak. Jadi kalau dibahas lafaz lillah itu sebetulnya banyak sekali aspek yang perlu kita pelajari. Beberapa saja yang diketengahkan karena kitabnya tipis ya. Ahaduha adapun makna pertamanya itu al-ikhtisasu yaitu ikhtisas, yaitu pengkhususan. Al-laiku yang menyesuaikan. Kaqaulika seperti ucapan engkau al-jalu lil, nah itu lamnya ya, lil farosi. Al-jalu adapun pakaian, lil farosi khusus untuk kuda. Farosun itu artinya kuda, kemasukan li, jadi khusus untuk kuda. Jadi kalau pakai ikhtisos, nah yang pertama nih ya, ikhtisos ini pengkhususan, maka bisa kita maknai alhamdulillah segala puji lillahi khusus bagi Allah. Jadi bukan untuk makhluk ya, tapi untuk Allah. Itu yang pertama. Wasaniha dan adapun makna yang keduanya, makna lam pada lafaz lillahi itu al-milku yaitu kepemilikan. Jadi bacanya milk bukan malk. Kalau malk itu kerajaan. Ya, malak atau malik. Kalau malik rajanya. Kalau malak kerajaan. Nah ini dibacanya al-milk, kepemilikan. Kaqaulika seperti ucapan kamu ad-daru adapun rumah li Zaidin milik si Zaid. Zaid nama orang ya. Kemasukan li maka maknanya adalah milik. Jadi nggak bisa diartiin khusus si Zaid, kagak. Ya, kalau tadi yang pertama ikhtisos ya, yaitu pengkhususan. Nah kalau yang ini li Zaidin artinya bukan khusus Zaid, tapi maknanya adalah milik Zaid. Nah begitu pula dengan lafaz alhamdulillah. Kalau kita pakai yang kedua kepemilikan, jadi alhamdulillah adapun segala puji lillahi maka bisa kita artikan milik Allah. Makanya kalau Bapak buka tafsir gitu ya, terjemah Quran dan sebagainya, biasanya ada dua artinya lillah itu, bisa milik bisa bagi. Jadi ada yang di terjemahan tulisannya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nanti mungkin terjemahan lain segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Jadi diambil dari penafsiran yang kedua yaitu al-milku. Wasalisuha dan adapun makna yang ketiganya, makna lafaz lillahi itu al-qudratu yaitu kudroh. Diambil dari kata qadir, kekuasaan. Ya. Wal isti'la'u dan juga isti'la artinya sama, penguasaan. Kaqaulika seperti ucapan engkau al-baladu adapun negara atau wilayah lisultani dikuasai oleh seorang sultan. Sultan itu bahasa Arab ya. Sultan itu penguasa atau raja. Jadi makna lisultan di sini bukan milik sultan, bukan milik raja, tapi dikuasai oleh seorang raja. Ya kalau kayak kita negara republik ya dikuasai oleh seorang presiden, bukan milik presiden, karena presidennya suatu saat bisa diganti kan begitu. Walamu dan adapun lam fi qaulika pada ucapan engkau alhamdulillah, kita ngucap nih alhamdulillah, maka yahtamilu mengandung hadhil wujuha akan berbagai aspek ini asalah sata yang tiga. Jadi ketiga penafsiran ini
al-ikhtisas, al-milk, dan juga al-qudrah wal isti'la, ini semuanya terkandung dalam lafaz lillah. Tadi di sini disebutkan ya beberapa contoh, misalnya pakaian ini ya, kalau bahasa kuda bukan pakaian, sebetulnya pelana, tahu ya pelana ya, yang buat ditaruh di tengahnya itu. Nah, pelana yang dikhususkan untuk kuda ya, pakaian yang dikhususkan untuk kuda ya. Atau tadi misalnya rumah milik Zaid, atau tadi yang ketiga suatu negara yang dikuasai seorang raja. Itu biasanya dalam teks bahasa Arab Pak, ya satu kata ketika kemasukan lam tadi gimananya cuma satu, nggak mungkin ada tiga-tiganya. Jadi dalam teks bahasa Arab ketika ada suatu lafaz kemasukan lam li tadi ya, itu maknanya ya kalau nggak ikhtisas milk, kalau nggak qudrah, nggak mungkin tiga-tiganya di dalam satu kata. Nah, hebatnya lafaz alhamdulillah itu lafaz lilahnya di mana lafzul jalalah Allah kemasukan lam ini mengandung tiga aspek ini, ya al-ikhtisas, ya milk, ya qudrah wal istilah. Jadi nggak bisa kita manai secara ikhtisas doang bahwa segala puji khusus untuk Allah tanpa kita membawa makna al-milku dan juga al-qudrah, nggak bisa. Atau kita maknai secara al-milku saja ya, bahwa segala puji adalah milik Allah atau bagi Allah tanpa kita membawa al-ikhtisas dan al-qudrah, itu juga nggak bisa. Jadi kehebatan lafaz alhamdulillah di situ mengandung tiga unsur ini, yang mana biasanya dalam teks bahasa Arab ya nggak mungkin terjadi ada ketiga-tiganya ini, pasti dipakainya salah satu gitu. Fa'in hamilathu, maka adapun jika mengandungnya atau kandungannya alal ikhtisasi, atas ikhtisas, atas pengkhususan, al-laiki yang sesuai, faminal maklumi, maka seperti yang diketahui, yang maklum maksudnya sama-sama kita ketahui, annahu sesungguhnya yang tersebut itu la yaliku tidak tepat alhamdu untuk pujian, illa bihi kecuali untuk pujian kepada Allah, li ghayati jalalihi, karena puncaknya keluhuran atau keagungannya Allah, wa kasrati fadlihi, dan juga banyaknya fadilah. Fadilah itu anugerah ya, karunia dari Allah, wa ihsanihi, dan juga kebaikan dari Allah. Saking banyaknya fadilah Allah ya, saking banyaknya karunia dan sebagainya yang Allah berikan kepada kita, berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka rasanya tidak pantas kalau kita hanya memberikan pengkhususan saja. Wa in hamilathu, dan jika mengandungnya atau kandungannya alal milki, atas kepemilikan, fa maklumu, maka bisa diketahui annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala itu malikun, adalah penguasa, lil kulli, bagi setiap hal, fawajaba, maka pantaslah ayyamliku, untuk memilikinya, minhum, daripada mereka, kaunuhum, keberadaan mereka itu, mustaghilina, sibuk, bihamdihi, dengan memuji padanya. Jadi karena Allah itu pemilik segalanya, ditegaskan ya, Rabbil alamin, penguasa semesta alam, maka pantas buat kita sebagai makhluknya memujinya dengan dasar al-milku tadi. Wa in hamilathu, dan adapun jika kandungannya alal istilai, atas makna penguasaan, wal qudrati, dan juga kekuasaan, sama ya, penguasaan dan kekuasaan, fal haqqu, maka pantaslah subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalika, akan hal tersebut ya sama. Jika kita sematkan ke penguasaan Allah, kudrahnya Allah, kehebatan Allah, yaitu juga pantas, li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian itu yaitu wajibun, wajib, lidatihi, bagi zatnya. Jadi kemampuan Allah, kudrahnya Allah, kepenguasaan Allah itu sifatnya wajib bagi Allah. Kalau kita nggak ada kemampuan Pak, ya berusaha untuk bisa, berusaha untuk benar, wajib. Tapi kita sendiri sebetulnya nggak punya kemampuan untuk bisa sebetulnya. Kemarin udah kita bahas ya,
Oke lah, secara syariat kita ngaji, kita dagang, kita kerja, itu secara syariat. Tapi apakah itu memastikan kita bakal bisa ketika kita ngaji? Belum tentu. Apakah itu memastikan bahwa kita bakal pinter kalau kita belajar? Belum tentu. Apakah itu memastikan kita bakal dapat rezeki banyak ketika kita kerja, ketika kita dagang? Belum tentu. Semuanya itu Allah yang mengkaruniakan gitu. Walaupun sekali lagi tetap kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Oleh karena itu kelak nanti di akhirat yang dinilai itu bukan bisanya, ya, bukan, tapi bagaimana cara kita, kesungguhan kita untuk bisa. Jadi kalau bisanya Allah yang nentuin soalnya, ya. Allah nggak nanya kenapa kamu bisa sholat, enggak. Tapi Allah tanya bagaimana cara kamu bisa sholat, gitu. Cara apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa, itu yang Allah nilai. Sebab kalau yang dinilai itu kebisaan, keberhasilan, maka tentunya mohon maaf ya, pahala kita tipis, Pak. Coba kita korek diri kita ya. Kalau kita baca Quran misalnya, kira-kira banyakan benernya apa banyakan salahnya? Banyakan salahnya. Kalau nilainya masalah bisa, tapi enggak, untungnya Allah maha baik ya, dengan ihsannya yang Allah nilai adalah kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk membaca, itu yang Allah nilai, bukan masalah bisanya. Makanya nggak usah khawatir, walaupun secara syariat tentunya kita dituntut untuk maksimal dalam ibadah, tapi secara tauhid ya jangan sampai kita berputus asa dari Allah. Mentang-mentang sholat kita belum benar, mentang-mentang sedekah kita belum ikhlas, mentang-mentang bacaan Quran kita masih banyak yang salah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena yang Allah nilai adalah bagaimana usaha kita gitu. Kemudian disebutkan juga wama, dan adapun perkara siwahu yang selainnya, mungkin yang memungkinkan lidatihi bagi zatnya Allah. Wal wajibu, maka perkara wajib lidatihi bagi zatnya itu mustaulun, ya menunjukkan alal mungkini atas kemungkinan lizatihi pada zatnya. Falhamdulillah, maka adapun lafaz alhamdulillah itu bimakna, dengan makna annal hamda, sesungguhnya hamd pujian itu la yaliku, tidak pantas illa bihi, kecuali untuk Allah. Jadi secara hakikat pujian itu nggak pantas diberikan kepada makhluk, ya. Semua pujian itu secara ikhtisos, secara al-milm, ya, secara qudrah wal isti'la, itu semuanya milik Allah. Wa bimakna, dan dengan makna annal hamda, bahwa sesungguhnya hamd pujian itu milkuhu, adalah miliknya Allah, milkuhu, dan juga pantas ya jadi miliknya. Jadi bukan cuma Allah mengklaim ya bahwa Allah lah yang pantas memilikinya, cuman memang sudah sepantasnya lah Allah memiliki pujian itu. Karena kalau kita ya manusia nih, makhluk ya, mungkin kita pengen dipuji, tapi orang lain menganggap oh belum saatnya kamu dipuji gitu. Ada orang yang menurut kita dia punya kemampuan lebih gitu ya, terus kita memujinya, bisa jadi kita doang yang muji dia, mungkin orang lain nggak muji dia. Tapi kalau buat Allah nggak bisa, enggak, semua makhluk itu wajib memuji Allah, dan tidak memujinya makhluk kepada Allah itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Beda sama kita ya, kalau kita makhluk nih, se-RW misalnya memuji kita, ada salah satu aja yang ngejelekin kita, yang ngehina kita, maka cacat semua tuh pujian satu RW. Oh begitu si Fulan, gara-gara satu yang menghina. Yang lain muji, wah dia mau baik, wah dia mau dermawan. Satu aja menghina. Apaan dulu pernah dia tuh ngejelekin saya dibilang miskin. Gara-gara satu orang. Ya, maka hinaan tadi memenangkan pujian yang itu se-RW itu. Tapi bagi Allah enggak ngaruh. Ya. Ada orang muji Allah semua, ya Allah Tuhan. Ada satu aja yang nggak muji Allah, atau mungkin setengahnya, atau semuanya lah nggak muji Allah, Allah juga tetap Tuhan. Jadi nggak mengurangi ketuhanan Allah, nggak mengurangi kehebatan Allah ketika ada orang yang memuji maupun tidak memuji.
Wa bi makna, dan dengan makna annahu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala huwa, ya adapun Allah itu adalah al-mustauli, ya maha menguasai, alal kulli atas segala sesuatu, wal musta'li, dan juga maha luhur, alal kulli atas setiap sesuatu. Titik. Al-faidatu rabi'ah, adapun faedah yang keempat, qauluhu, adapun firman-Nya Allah Ta'ala, alhamdulillahi, lafaz alhamdulillah itu sama niatu ahrufin, ada 8 huruf. Kalau kita ngitung lafaz alhamdulillah Pak, itu hurufnya ada 8. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. Jadi ada 8 huruf. Nah, itu simbol sebetulnya. Menurut musannif kitab, pengarang kitab, simbol apa? Wa abwabul jannati, dan adapun pintu-pintunya surga itu sama niatun juga ada 8. Karena surga itu juga ada 8. Surga apa aja tuh? Ya surga Firdaus, ya Jannatul Firdaus, Jannatul Aden, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Darussalam, Jannatul Darul Maqamah, ya Maqamul Amin, dan kemudian yang terakhir Jannatul Khuldi. Ada 8 surga. Walaupun ada beberapa penafsiran yang mengatakan 10, tapi 2 lagi bukan buat manusia, ya buat hewan. Di antaranya misalnya ontaknya Nabi Soleh, ya burung hut-hutnya Nabi Sulaiman, dan sebagainya lah ya. Nah itu enggak kita masukin. Tapi yang buat manusia itu dari Jannatul Firdaus yang khusus para nabi, ya, sampai yang paling bawah Jannatul Khuldi, totalnya 8. Nah sama seperti lafaz alhamdulillah yang totalnya ada 8. Faman, maka siapa orang, qala yang dia mengatakan hadhihi samaniyata, akan 8 huruf ini, ke orang senang ngedawamin ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, an sifai qalbihi, dengan kejernihan hatinya, dengan hati yang bersih, tulus, istahaqqa, maka berhaklah dia, layaklah dia, sama niata abwabil jannati, untuk masuk ke dalam 8 pintu surga itu. Amin ya rabbal alamin. Gampang Pak syarat surga mah. Banyakin alhamdulillah. Banyakin alhamdulillah berarti banyak syukur, bukan banyak ngeluh. Oke. Maksudnya banyak alhamdulillah berarti banyak syukur. Berantem sama bini, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak? Iya, tadi bapak ketemu sahabat bapak, dia muji-muji bapak, wah lu sehat baik sekarang gitu. Itu sekarang bapak ketemu kamu, bapak diomel-omelin sama kamu, hebat banget Allah ya. Alhamdulillah saya bisa melihat 2 makhluk yang berbeda. Yang satu muji-muji saya, teman saya itu, yang kedua istri saya malah ngomel. Itu bini kalau digituin malah ketawa Pak. Coba bini saya gitu ketawa. Kenapa? Itulah hebatnya Allah. Ngelihat sesuatu ya kita yang gak enak, ya alhamdulillah. Ya memang tentunya dalam Islam secara syariat ya ada kalimat-kalimat thayyibah lain, ya innalillahi misalnya gitu ya, astagfirullah dan sebagainya. Tapi kalau tingkatan kita kok bisa sampai derajat alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, maka itu top-topnya derajat. Karena antara syukur dengan sabar itu secara tingkatan lebih tinggi syukur. Dalam derajat atau tingkat akhlak, sabar itu di bawahnya syukur Pak. Jadi tingkatan yang pertama itu adalah syukur. Benar, Allah itu muji orang-orang yang sabar. Bahkan jelas di Quran ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi Allah juga muji orang-orang yang syukur, dan makom syukur, derajat syukur itu lebih tinggi daripada derajat sabar. Karena kalau derajat sabar Pak, itu nanti bisa dibisikin sama setan. Kita kena musibah gitu ya, terus kita sabar, ya sabar deh saya terima, sabar. Tapi kita lama-lama kebisikin sama setan. Dibisikin sama setan ya tinggal diem. Dia nggak mau kita jadi orang sabar, dibisikin pelan-pelan Pak. Tapi kalau kita syukur, setan udah kalah duluan, orang kita udah alhamdulillah. Contoh ya, misalnya kita punya keluarga meninggal, memang sabar, pasti sabar, ya Allah ditinggal sama keluarga saya, punya anak atau orang tua gitu ya. Ya emang benar sabar, tapi nanti lama-lama dibisikin setan. Oh,
kan lo ditinggalkan sama keluarga lo padahal lo masih butuh sama dia. Lama-lama setan bisikin, akhirnya maaf ya, kolbu kita kalau kagak kuat lama-lama berontak, akhirnya tidak terima takdir Allah. Tapi kalau yang kita kedepankan syukur, ya Allah alhamdulillah keluarga saya sudah diwafatkan duluan, setidaknya dia terbebas dari maksiat. Kan orang kalau meninggal kagak maksiat kan, orang meninggal kagak maksiat lagi, kagak dosa lagi kan begitu. Berarti dia sudah tinggal menikmati masa-masa enaknya doang di alam barzakh. Nah, cuman mampu nggak kita tuh mengedepankan rasa syukur itu? Misalnya lagi kita dapat rezeki mungkin pengennya 50.000 atau 100.000, ternyata cuman 20.000. Kalau kita kedepanin sabar ya Allah, saya sabar cuma 20.000, ya mudah-mudahan besok dapat lebih. Nah itu juga kan ngarep hitungannya. Jadi secara nggak langsung dalam kesabaran kita nggak terima dengan takdir Allah, ya nggak? Nah itu kan bukan sabar yang hakikat, bukan sabar yang sejati. Beda kalau kita syukur, alhamdulillah ya Allah 20.000, mudah-mudahan dengan 20.000 ini berkah, mudah-mudahan dengan 20.000 ini anak saya, istri saya cukup sehat, badan saya dan anak istri saya gitu. Jadi dengan duit yang sedikit ketika kita syukuri, setan gak bakal bisa ngomong Pak, mau goda lewat apa coba. Tapi kalau kita cuman sabar lah 20.000, besok juga dapat lagi. Nah kalau beda besoknya dapat, kalau kagak dapat setan gak main di situ. Nah, maka tingkatan syukur tuh sampai segitu ya. Ya tentunya perlu pembiasaan, ya nggak gampang. Al-faidatu, dan adapun faedah al-khamisatu yang kelima. Alhamdu, adapun lafaz alhamdu, lafdotun itu lafaz mufrodatun yang mufrad. Mufrad itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia namanya kata tunggal, mufrad ya. Dakhola, yang masuk alaiha padanya harfut takrif, yaitu huruf takrif. Takrif itu al maksudnya ya, al takrif, atau disebut dalam bahasa Arab namanya al ma'rifat. Ini ma'rifat bukan ma'rifat tasawuf ya, ma'rifat dalam istilah bahasa Arab. Jadi alhamdu itu kan ada alnya tuh, asal katanya hamad, kemasukan al, jadi alhamdu. Wafihi, dan di dalamnya itu kaulani, ada dua kaul, ada dua pendapat. Al awalu, adapun yang pertama, anahu, bahwa sesungguhnya makna al tadi, al pada lafaz alhamdu, in kanat, jika adanya itu masbukon, didahului, bima'ahudin, dengan kata yang sama, sabiqon, yang mana mendahului, insorofa, maka maknanya adalah kembali atau sama, ilaihi, kepada lafaz tersebut. Jadi artinya sama ya kalau lafaznya kembali kepada lafaz tersebut. Wa illa, namun jika tidak ya, yuhamilu, maka mengandung makna alal istighraqi, dengan makna istighraq. Ini bahasa atau istilah nahwu ya. Makna istighraq itu adalah mencakup keseluruhan ya, jadi bukan parsial, bukan cuman sebagian atau separohnya atau seperempatnya atau sepertiganya, tapi mencakup keseluruhan ya. Saunan, yang menjaga atau menahan, lil kalami, kepada kalimat ya, anil imali, dari makna yang umum. Wal qaulu tsani, dan adapun pendapat yang kedua, annahu, bahwasanya sesungguhnya makna al pada lafaz alhamdu itu la yufidu, tidak berfaedah, al umuma, akan lafaz yang umum ya, illa, melainkan anahu, bahwa sesungguhnya al ta'rif atau al ma'rifat yang berada pada lafaz alhamdu itu yufidul mahiyat, berfaedah sebagai intisari atau dasar, wal haqiqah, dan hakikat fakot saja. Maka idza arafta, ketika mengetahui kamu hadihi, akan dua qaul ini, dua pendapat ini ya, fanaqulu, maka kami berkata, kata musannif kita, qauluhu, bahwa ucapan firman Allah Ta'ala alhamdulillah, inna qulna, sesungguhnya berkata kami, bil qauli, dengan pendapat al awali yang pertama, afada, maka maknanya inna kullama, bahwa sesungguhnya perkara kana yang ada itu hamdan, merupakan pujian, wasanaan, dan ya sama, sana juga pujian. Fahuwa, maka adapun semuanya itu lillahi, adalah milik Allah. Wahakuhu, dan juga haknya Allah. Wa milkuhu, dan juga miliknya Allah, sama tuh kayak tadi. Wahina idin, dan ketika itu atau ketika hal tersebut, yalzamu, maka wajib, apa ayuqalu, mengatakan atau dikatakan,
innama sesungguhnya sesuatu, maksudnya makhluk, siwallahi yang mana selain Allah, fa innahu maka sesungguhnya dia itulah yastahiqqo tidaklah berhak alhamdu untuk mendapatkan pujian atau memiliki pujian, wasana'u dan juga pujian, sama ya artinya, albatatu sedikit pun. Wa in qulna dan jika berkata kita bil qauli dengan ucapan asani yang kedua, karena maka adanya maknanya itu innama yatal amdi, sesungguhnya hakikatnya pujian itu hakun adalah hak lillahi ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa milkun dan milik lahu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sama. Wadhalika dan adapun hal tersebut itu yunfa menafikan atau meniadakan kaunu fardin akan keberadaan seseorang individu, min ifrodin dari manusia atau dari makhluk, ya dari individu, hadihil mahiyata akan hakikat pujian ini liqairillahi untuk selain Allah. Fasabata maka tetaplah alal qaulaini atas dua qaul tersebut, anna qaulahu bahwa sesungguhnya ucapannya Allah alhamdulillah itu yunfa menafikan atau meniadakan usul alhamdi kepemilikannya pujian liqairillahi kepada selain Allah. Di pondok itu kalau kita maknain alhamdulillah Pak, kalau ini saya kan mondoknya di Jawa ya, itu dimaknainnya 4 begini nih biasanya. Jadi kalau dimaknain kalau ala Jawa ala pondokan, alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Nah nanti diterjemahin tuh, pujian itu ada 4. Yang pertama qadim ala qadim, 2 qadim ala hadis, 3 hadis ala qadim, 4 hadis ala hadis ya. Qadim maksudnya Allah ya, Allah punya sifat qadim, artinya terdahulu. Hadis kalau diterjemahin maksudnya bukan hadis Nabi, bukan, perkara yang baru. Perkara yang baru itu maksudnya kita makhluk, kan kita baru diciptain. Sedangkan Allah sifatnya adalah qadim. Jadi ini pujian ya. Qadim Allah itu terkadang memuji kepada dirinya sendiri. Qadim ala qadim. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Banyaklah ya, misalnya kita baca Quran, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, gitu ya, dan sebagainya. Jadi di Quran sendiri Allah memuji dirinya sendiri, zatnya sendiri. Nah itu namanya qadim ala qadim. Nah yang kedua ada qadim ala hadis. Ini pujian ya, Allah kepada makhluk. Ya contoh misalnya kepada Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya di dalam diri Rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Terus muji lagi misalnya innahu kana abdan syakura, sesungguhnya dia adalah hambaku yang banyak syukurnya, dan sebagainya ya. Jadi ada kalanya Allah memuji makhluk. Nah yang ketiga kita nih hadis ala qadim, makhluk memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, itu pujian kita kepada Allah. Nah yang keempat hadis ala hadis, makhluk kepada makhluk. Kita nih ya, kita kepada sesama kita, atau mungkin kepada makhluk lain, burung. Wah burung cakep banget suaranya, ya kan, kicauannya mantep, ya, perkutut misalnya gitu ya, dan sebagainya ya. Atau kita ngelihat anak kecil, wah kamu lucu banget. Atau kita ngeliat istri kita, wah tumben mah cakep banget mau kondangan, gitu, dan sebagainya. Pujian kita kepada makhluk itu namanya hadis ala hadis. Nah keempat pujian ini milik Allah. Jadi keempat pujian ini milik Allah. Memang pada zohirnya ketika kita muji manusia, kita muji istri kita nih, wah mah cakep banget mau kondangan. Atau kita muji burung, burungnya mantep siulannya nih, suaranya mantep nih. Itu secara zohir Pak, tapi hakikatnya enggak. Kita sedang memuji Allah yang menciptakan dia. Paham tadi ya? Secara zohir kita muji istri kita, secara zohir kita muji burung, secara zohir kita muji anak kecil misalnya, secara zohir kita muji teman kita. Itu secara zohir. Hakikatnya enggak. Hakikatnya kita muji Allah yang menciptakan dia. Makanya kata Nabi, malam yashkur alan nas, lam yashkur lillah. Siapa orang yang gak bersyukur kepada manusia, maka orang tersebut tidak bersyukur pada Allah. Nanti ada pembahasannya di depan ya. Saya mau kedepankan itu dulu awalan tuh. Kan makna hamd kan syukur, memuji, macam-macam tuh kemarin tuh ya. Kita berterima kasih, kita memuji. Itu tetap hakikatnya Allah yang punya.
Orang kita nggak nyiptain tuh istri kita nggak nyiptain tuh burung, kita nggak nyiptain tuh anak kecil. Lah kok kita muji istri kita muji burung, kita muji anak kecil. Maka secara nggak langsung sebetulnya kita sudah memuji Allah. Ya termasuk dalam hal ini ketika kita memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya pahala sholawat itu gede. Karena bukan cuman kita muji kepada Nabi Muhammad sebagai pimpinan kita, junjungan kita, kecintaan kita, kekasih kita, tapi juga kita muji Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya Allah menciptakan dengan kehebatannya seorang nabi yang bisa menjadi panutan umat. Satu-satunya manusia Pak yang berpengaruh. Itu dalam bukunya orang barat malah sampai ditulis tuh ya. 100 plus the world apa tuh. Saya punya bukunya tuh. Bukunya pakai bahasa Inggris. 100 orang yang berpengaruh di dunia. Itu nomor satunya bukan Isa Al-Masih, bukan Paulus, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin 1500 tahun yang lalu namanya masih disebut. 1500 tahun yang lalu namanya masih disebut. Ajarannya masih dipelajarin, baik lewat Al-Quran maupun hadis, sunnah Nabi dan sebagainya. Mana ada orang kayak gitu? Kita mah gak usah Nabi Muhammad Pak, kita bandingin aja sama pahlawan kita, Jenderal Sudirman tuh. Orang yang udah meninggal namanya masih ada. Ya di jalan-jalan, jalan Jenderal Sudirman, ya jalan Nasution, Ahmad Yani ya sebagainya. Orang yang udah meninggal tapi masih terkenang. Nah kalau kita mah mati gak ada ngingetin. Paling keingetan sama yang punya utang dong, belum bayar utang tuh dia gitu. Nah makanya kayak Nabi nih ya. Ini berhubung maulid ya kan. Nah itu niatin kita merayakan maulid Nabi dalam rangka syukur kita kepada Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad. Jadi bukan kita menghambakan diri pada Nabi Muhammad, bukan kita nyembah-nyembah Nabi Muhammad, bukan. Tapi itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Justru kalau kita nggak senang, ya berarti kita nggak bersyukur pada Allah. Ya tentunya syukur kita kepada Allah bisa ditunjukkan dengan bentuk apapun. Nah ekspresi kita yang kaum Ahlussunnah wal Jamaah mengadakan acara maulid, ya ekspresi kita nih Ahlussunnah wal Jamaah. Namanya ekspresi bang bebas Pak, selama tidak melanggar aturan. Ekspresi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah senang sama Nabi sebagai bentuk syukur. Ya Allah terima kasih Engkau utus orang Rasul yang menjadi panduan saya, menjadi pembimbing saya, maka saya merayakan hari kelahirannya. Itu sebagai bentuk kecintaan kita, rasa syukur kita, ekspresi kita. Namanya ekspresi bebas selama tidak melanggar syariat. Bapak nonton ke stadion atau nonton bola nobar ya TV gede gitu kan, Indonesia lawan Arab kemarin ya, sama-sama ya. Nah, ketika kita ngelihat pemain kita ngegolin, sependiam-pendiamnya orang pasti ada ekspresi. Taruhlah nih orang pendiam, apalagi yang beragajulan ya, pendiam aja pasti ada ekspresi. Gol gitu, minimal itu. Gak mungkin gol, gak mungkin. Ya nggak, coba pikir. Kalau kita euforia ya kan, wah gol gitu kan. Wah kalau yang bawa drum band bubung itu ekspresi Bang. Namanya ekspresi ya bebas selama tidak melanggar. Melanggar gimana? TV-nya kita timpuk-timpuk. Nah itu melanggar tuh. Ya udah tahu proyektor orang lemparin aja. Gol lemparin. Nah itu melanggar, nggak boleh. Tapi teriak, senang-senang itu euforia. Ya sama kita maulid itu juga begitu sebetulnya. Euforia kita, rasa syukur kita. Makanya rasa cinta itu nggak butuh dalil. Jadi kalau ada orang nanya mana dalilnya maulid? Namanya cinta gak butuh dalil Pak. Gampang ini, kita ngerawat anak. Coba, ada gak dalilnya? Bapak tiap hari tuh ngasih duit, ngasih jajan, yang perempuan nyusuin, kita nyekolahin. Apa kita butuh dalil baru kita melaksanakan kebaikan itu? Namanya kebaikan tidak butuh dalil. Tentunya ada dalilnya, tapi gak butuh dalil. Apalagi dalam kaidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, untuk selain ibadah ya, al aslu al ibahah, segala perkara itu asalnya mubah.
hatta yadullu dalilu ala tahrim, sampai nanti kemudian datang dalil yang mengharamkannya. Jadi asal perkara semuanya mubah, Pak. Sampai nanti ada dalil yang mengharamkan. Dengerin musik, ya halal mubah aslinya. Ketika ada mabok, nah gara-gara mabok jadi haram. Jadi yang haram bukan musiknya, maboknya itu. Paham ya? Nah makanya nggak bisa maulid diharamkan, gimana diharamkan? Dan nggak butuh dalil sebetulnya. Kan zaman sekarang banyak ya. Sebutkan dalil Nabi memerintahkan maulid, sebutkan dalil sahabat memerintahkan maulid, sebutkan tabi'in yang memerintahkan menganjurkan maulid. Ini sebetulnya bisa kita balikin gampang. Lah orang itu kalau menuduh berarti dia membuktikan, Pak. Ada orang nuduh, mencuri kamu, berarti dia harus membuktikan. Iya kan? Buktiin dong kalau saya pencuri. Nih CCTV-nya ada. Nih sipulan-sipulan ngeliat. Nah sekarang mereka menuduh kita. Maulid bid'ah, maulid syirik, maulid sesat. Buktiin dong. Jangan kita yang disuruh buktiin. Maksudnya? Lah kan kita kagak salah. Lah dia nuduh. Makanya bisa kita balikin. Oke, kalau emang minta bukti, kirimin hadis Nabi yang melarang merayakan maulid Nabi. Gak bakal ketemu. Ya sama seperti dalil di mana Nabi menyuruh kita merayakan maulid Nabi. Emang gak ada dua-duanya. Sampai botak sariawan juga gak bakal ketemu. Jadi begitu cara berpikir itu, cara berhukum tuh gitu. Kecuali untuk ibadah. Kalau ibadah benar, al aslu fil ibadah al haram atau at tahrim. Ya, sesuatu perkara yang hubungannya ibadah itu hukumnya haram hatta yadullu dalilu alal ibahah, sehingga nanti ada dalil yang memperbolehkannya. Jadi bapaknya ujuk-ujuk ya, sholat duha dijadiin wajib, haram. Sholat duha sunnah. Ya itu kan jelas ibadah soalnya. Puasa hari Id ya. Hari Id kan gak boleh puasa kita. Idul Fitri, Idul Adha kita gak boleh puasa. Lah kita puasa, itu haram. Jadi asal daripada ibadah itu justru haram. Hatta yadullu dalilu alal ibahah, sampai nanti ada dalil yang memperbolehkannya. Karena ada dalil puasa sunnah, karena ada dalil sholat sunnah, maka diperbolehkan. Tapi kalau untuk perkara selain ibadah, al aslu al ibahah, suatu perkara itu semua khususnya mubah. Hatta yadullu dalilu ala tahrim, sampai nanti datangnya hukum keharaman gitu. Jadi cara berpikir itu seperti itu. Nah balik lagi nih, maka ketika kita ngadain acara maulid misalnya bapak-bapak, atau harian kita deh, mungkin kita suka datang ke majelis maulid, majelis zikir, niatin itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan gak mungkin gara-gara kita ngewujudin rasa syukur kita, mengekspresikan rasa syukur kita, terus nanti di akhirat kita masuk neraka. Secara logikanya gak masuk, Pak. Kamu masuk neraka, kenapa ya Allah? Gara-gara kamu ngerayain kelahiran Nabi. Itu secara otaknya gak masuk, Pak. Coba pikir, kamu masuk neraka, kenapa ya Allah? Gara-gara kamu zikiran, kamu tahlilan. Itu secara otaknya gak masuk. Coba pikir, benar gak? Jadi simpel ya. Walaupun tentunya secara syariat kalau mau adu dalil ya ayo. Cuman masalahnya kalau kata Syekh Asy'arawi, ya, Syekh Ali Asy'arawi ini salah satu ulama besar di Mesir, beliau bilang orang-orang yang seperti ini sebetulnya bukan nyari dalil, emang sentimen aja. Lah sentimennya gimana? Lah buktinya dia ngerayain anaknya lahir gak apa-apa. Anaknya lahir dia seneng, alhamdulillah ya nak, kamu sudah lahir. Atau misalnya ulang tahun anaknya 5 tahun 6 tahun, alhamdulillah ya nak, sekarang kamu udah 7 tahun 8 tahun kamu masuk sekolah. Lah itu kan bentuk rasa senang juga. Kenapa yang itu boleh dan senang sama kelahiran Nabi kagak boleh? Jadi sebetulnya bukan masalah dalil, sentimen. Itu masalahnya. Orang kalau udah sentimen, Pak, mau kita baik gimana pun tetap aja jelek. Ya kan? Nah, itu makanya kita nggak boleh sentimen. Orang tuh diantara ciri nggak bersyukur pada Allah karena gampang sakit hati sama orang, sentimen sama orang. Itu tanda ciri orang nggak banyak bersyukur pada Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.